Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilva dengan NIM 21221103. Program studi ilmu komputer, mata kuliah keamanan jaring, keamanan komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus tentang algoritma on-time-pad. Di mana di sini kami mengambil kasus implementasi algoritma on-time-pad menggunakan algoritma Chebyshev. Seperti yang sudah ada di layar monitor ini, di sini adalah salah satu contoh kasusnya, di mana kita memasukkan kampus atau pesan teks atau plain text sebagai kampus sebagai case, sedangkan plain text sebagai di mana di sini ada langkah-langkah yang kemudian yang harus kita lakukan, yaitu untuk kemudian mencari kunci atau huruf menggunakan rumus, yaitu Ciphertext adalah objek yang telah disandikan sama dengan dalam kurung P1. P itu adalah plain text yang digunakan sebagai pesan yang dikirim dan disandikan, sedangkan K1 itu adalah key, dia berarti sebagai kunci. 64 ini dia 2 kali 64 ini adalah rumus dari plain text ini. Kemudian kita tambah 26. 26 ini berasal dari huruf abjad A, B, C, D sampai Z yang berjumlah 26. Kemudian kita masukkan di bawahnya lagi 75, yaitu berasal dari K, dari huruf abjad yang kemudian ditambah 64 menjadi 90. Dan A itu menjadi 90. Dan kita ambil kasusnya, maka K itu menjadi angka huruf 75. Kemudian B itu dia berada di angka 80. Setelah itu kemudian kita tambah menjadi 155 kurang 128. Mood 26 tambah 64. Seperti yang kita sudah jelaskan di atas di bawah tadi, 26 itu berasal dari huruf, dan 64 itu adalah rumus ditentukan. Kemudian 155 kurang 128. 128 ini berasal dari N2 kali 64 sama dengan 128. 27 kurang 26 sama dengan 1. 1 tambah 64 yaitu 65. Maka Ciphertext atau sandi yang dimasukkan itu dengan nilai 65 adalah A. Jadi kampus itu atau pesan yang dimiliki itu memiliki sandi A. Itu adalah contoh pertama. Kemudian kita memasukkan dengan plain text pesan yang dikirim dengan berbeda, yaitu kuncinya kampus. Ciphertext-nya itu sandi yang sudah disandikan AP, YW, FG. Kemudian kita
menulis sebagai rumus di atas. Pesan yang dikirim itu yaitu A dan kuncinya itu adalah P. Berdasarkan yang di atas, kemudian kita cari A kurang K tambah 26 mood 26 tambah 64. A itu seperti yang kita ketahui di atas, yaitu dia sebuah angka 65, kemudian P, karena di sini kuncinya adalah P, maka P itu berada di angka 80 tambah 26 mood 26 tambah 64. Di sini 65 kurang 80 sama dengan 15, tapi tidak ditulis. 26 tambah 15 sama dengan sehingga hasilnya 75. Maka huruf ciphertext dengan nilai 75 adalah K. Mungkin itulah pengantar dari algoritma plaintext, dan selanjutnya kita masuk pada implementasinya. Sekarang langsung saja kita masuk dari implementasinya. Implementasinya kita ambil contoh stikon CKI Jakarta dengan kunci 6. Langkah pertama untuk mengeksekusi adalah dengan cara menuliskan plaintext satu persatu sebanyak 6 karakter secara horizontal dan kiri ke kanan sesuai dengan key yang telah diberikan sebelumnya, sehingga sesuai plaintext terjadi. Seperti tabel di bawah ini. Ini adalah 6 karakter dari 3 kolom baris. Dari tabel di atas ada 2 blok kolom yang kosong karena jumlah karakter plaintext akan dituliskan di blok kolom sudah habis, dalam artian jumlah karakter plaintext lebih sedikit dari jumlah blok kolom yang tersedia, maka 2 blok atau kolom tersebut diisi oleh domain, misalnya X. Di sini ada 2 kolom yang tidak terisi oleh karena karakternya sudah terhabis, maka kita misalkan dengan domain X, sehingga di kolom ini ada X, ada juga X. Kemudian kita melangkah pada tabel ketiga, itu proses eksekusi chipper transposisi chipper tab 2. Kita bagi dalam 2 kolom CKI Jakarta. Maka di bawahnya kan ada sambungannya. Karena 2X tadi habis karakter yang menjadi pesan teks tadi, maka kita asumsikan saja dengan X itu sebagai plain text-nya tadi atau pesan yang akan dikirim. Pada tahap pembagian karakter ini ada pembagian blok atau ciphertext dengan segera vertikal dari atas ke bawah, sehingga dapat hasil ciphertext sebagai berikut. Seperti kita jelaskan di bawah tadi, pada pembacanya itu dari atas ke bawah, hingga akan muncul seperti yang saya baca tadi. Kemudian pada proses kita membagi karakter ciphertext secara vertikal dari atas ke bawah sebanyak kunci yang telah dibentukkan sebelumnya. Dapat dihitung bahwa jumlah karakter ciphertext yang diperoleh adalah 8 huruf dan kunci sama banyak 3. Maka karakter ciphertext dituliskan dan dibagi dalam 3 blok secara vertikal, atas ke bawah. 3 blok. Ini adalah stikom dan juga ada kuncinya, yaitu S, kemudian CKI
yaitu C Jakarta, yaitu C. Itu adalah kuncinya. Kemudian setelah selesai proses deskripsi dari kiri ke kanan, seperti yang ada di tabel ini. Stikom CKI Jakarta. Dari tabel di atas, kita dapat plain text sebagai berikut, seperti plain text di Jakarta TXX. Seperti kita jelaskan di atas, ini sebagai perumpamaan saja, karena plain text pada yang kita masukkan itu sudah tidak ada lagi atau sudah habis. Maka kita masukkan XX saja sebagai perumpamaan. Langkah terakhir adalah menghilangkan domain X saat deskripsi sebelumnya sehingga diperoleh plain text sebagai berikut. Kemudian langkah terakhir yaitu perumpamaan kita hilangkan supaya plain text-nya atau kuncinya yang kita masukkan itu tersebut bisa kemudian kita masukkan seperti apa yang kita Stikom CKI Jakarta. Seperti ini, di mana plain text itu akan dihilangkan. Jadi plain text-nya ini akan kembali Stikom CKI Jakarta. Dan kemudian kita akan melanjutkan implementasi pada penelitian menghasilkan perangkat lunak dengan model visual desktop atau application. Kemudian ini kita akan pada tampilan menu, langkah dalam menjalankan aplikasi atau WA WhatsApp ada sebagai menu. Atau kita menggunakan algoritma on temper pada saat tadi pesan yang kita kirim. Ini adalah tampilannya. Kemudian langkah awal dalam menjalankan aplikasi yaitu membuka aplikasi yang telah dibuat. Kemudian akan muncul tampilan awal atau utama. Bisa dilihat pada gambar 1. Kemudian kita akan ke pengujian sistem. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian sistem dari aplikasi yaitu difokuskan pada ekskripsi dan deskripsi, kriptografi, transportation, siton pada proses ekskripsi dan deskripsi terhadap pesan teks plain text. Pengujian sistem ini bertujuan untuk menguji tingkat keberhasilan perangkat lunak atau software application tersebut dalam mengenkripsi dengan menggunakan kunci dan mendekripsi menggunakan kunci yang cocok sehingga akan mengembalikan sebuah data informasi ke bentuk semula agar dapat baca data informasi tersebut dan menggunakan kunci yang tidak cocok terhadap pesan teks. Tampilan pesan teks yang dilihat pada gambar di bawah ini atau gambar kedua. Jadi setelah kemudian kita mengirimkan pesan seperti tampilan pada gambar yang pertama tadi atau tampilan awal, menu awalnya. Kemudian di sini kita akan diuji apakah pesan yang kirim tadi sesuai dengan kunci atau key yang dimasukkan. Di sini adalah proses pengujiannya. Pengujian deskripsi pesan teks atau plain text, di mana pesan teks plain text yang terskripsi tersebut masih dapat dibuka, namun teks plain text menjadi terceracak dan terselamarkan ciphertext, sehingga informasi tersebut dapat dimengerti. Apabila kemudian kita salah memasukkan key atau kunci, maka pesan tersebut kita dapat lihat, namun sudah terbagi-bagi dan kita tidak akan mengerti lagi seperti yang sebelumnya. Kemudian pengujian deskripsi ciphertext di mana dia diubah kembali
Kembali pada teks yang semula sehingga informasi tersebut dapat dibaca dengan jelas seperti awal isi dari pesan teks. Jadi, pesan itu bisa kita baca apabila kemudian kita kirim kembali. Pengirimannya dengan sandi yang sama, sehingga kemudian kita bisa melihat pesan itu secara utuh, seperti yang dikirim oleh si pengirim. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai uji kasus atau studi kasus algoritma command pen, algoritma on-type-pen. Penjelasan dari saya singkat mengenai studi kasus tentang algoritma on-time-pen. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.